Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengaruh iptek terhadap bangsa dan negara. Pertama, pengertian iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat menambah wawasan atau pengetahuan di bidang teknologi. Dapat didefinisikan, iptek ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi, mulai dari penemuan terbaru ataupun perkembangan teknologi itu sendiri. Yang kedua, sikap dan tanggung jawab dalam pengembangan iptek, yaitu membantu manusia mendekatkan diri kepada Tuhan, karena berbagai penelitian yang dilakukan oleh manusia dalam upaya mencari kebenaran ilmu-ilmu dan hukum-hukum Tuhan di dunia ini. Lalu, untuk membantu manusia dalam menjalankan tugasnya di bumi ini. Dan juga iptek harus dipertanggungjawabkan kebenarannya karena kepentingan orang banyak. Pengembangan dan pemanfaatan iptek harus disertai dengan etika dan tanggung jawab. Ada dampak positif di bidang ekonomi. Yang pertama, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Yang ketiga, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat, semakin maraknya penggunaan TIK dan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Yang keenam itu ada perusahaan dapat menjangkau pasar yang jauh lebih luas. Selanjutnya, perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi, pengeluaran lebih sedikit, harga barang lebih murah. Bisnis yang berbasis TIK atau biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Dan yang terakhir ada pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis, antara lain internet banking, SMS banking, dan e-commerce. Terima kasih. Saya Resya Nurrahma akan membacakan dampak negatifnya di bidang ekonomi. Yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral menjaga kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Yang ketiga, adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Yang keempat, dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para pejudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Yang kelima, resistensi membeli barang online. Bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak terterima, atau barang tak dikirim, atau bahkan barang yang dikirim tetapi tak diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahesa Putri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari bidang sosial. Dampak positifnya yang pertama ada kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Kemudian dampak negatifnya, yang pertama, dengan makin pesatnya komunikasi, membuat bentuk komunikasi berubah, yang asalnya face to face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi hampa. Yang kedua, seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualis. Yang ketiga, dengan pesatnya teknologi informasi, baik internet maupun media lainnya, membuat peluang masuknya hal-hal yang
berbau pornografi, porno aksi, maupun kekerasan makin mudah. Yang keempat, interaksi anak dan komputer yang bersifat satu orang menghadap satu mesin mengakibatkan anak menjadi tidak cerdas secara sosial. Yang keempat, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunia Aulia. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai dampak positif dan negatif di bidang budaya. Dampak positif yang pertama, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui budaya yang ada di negara tersebut. Yang kedua, mempermudah adanya pertukaran antar pelajar. Yang ketiga, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa untuk dikenal di mancanegara. Dampak negatifnya yang pertama, terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa. Yang kedua, mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa. Yang ketiga, membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit. Yang keempat, mudah terpengaruh oleh hal yang berbau kebarat-baratan. Yang kelima, lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal. Yang keenam, kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. Yang ketujuh, hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Terima kasih. Terakhir ada dampak positif dan negatif dari bidang politik. Dampak positifnya, pertama, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Yang kedua, mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Dan yang terakhir, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, maupun furniture ke negara-negara tetangga maupun negara-negara berbeda benua yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Dampak negatifnya, terjadi akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa, mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa, membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit, mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat, lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal, kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri, hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme, cenderung pragmatisme, dan maunya serba instan. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.